Oke guys, mari kita melakukan review dalam si One Piece 1053, di mana pertarungan kali ini kita akan membahas pertarungan antara si Killer dengan Hawkins. Oke, langsung aja di alur cerita kali ini, dimana dalam kondisi sekarang ini, kondisi Onigashima sedang ada pertarungan antara si Luffy dengan si Kaido, dimana sang Kaido sedang melakukan pertarungan adu Hausonohagi, dimana di laut atap Onigashima sampai terjadi kilatan petir, si merah dan si biru, sampai itu langitnya itu terbelah. Tidak hanya itu, pada itu juga di dalam pertarungan itu ada si Sanji melawan Queen, dan ada Sanji melawan Queen, terus ada Big Mom melawan Kid dengan Law, dan ada Killer melawan Hawkins. Kali ini cerita akan berfokus pada si Hawkins. Pada pertarungan kali ini itu si Killer itu bingung terhadap musuhnya sendiri, yaitu musuhnya terhadap Hawkins, karena si Hawkins kali ini dia menggunakan cara yang sangat licik sekali, dimana dia melakukan santet pada kaptennya Killer Kids. Bagaimana kalau anak buah yang setia itu harus berusaha untuk membunuh sang kapten? Sang anak buah pun tuh merasa linglung dan tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa berdiam diri, tertegun. Dan pada kondisi panel di Big Mom, aku akan kubunuh kalian berdua, dengan tatapan yang sangat melotot. Di sana ada percikan api yang sangat membara, dan di sana tuh terdapat ada si Kid. Dia tuh juga bingung, kok saya ini kok jatuh ya tiba-tiba ya, apa yang terjadi dengan buku ini? Sedangkan Big Mom dengan kalimat mengintimidasikan, nikmatilah pertemanan kalian di alam baka, wahahaha. Sedangkan kita kembali lagi ke pertarungan antara si Killer dengan Hawkins. Baiklah, lakukanlah, kau tak perlu ragu lagi untuk membunuhku kamu. Dan si Killer pun dengan sangat marah sekali. Kamu tak selayaknya seperti itu, dasar menjijikan. Di panel One Piece 1053 kali ini dengan judulan Kematian Rekanmu, Pertaruhan Mematikan Killer. Oke, siapa yang ingin dimulai dari sang Hawkins berlari untuk menyerang si Killer. Di antara kobaran api, mereka berduel bersama sendirian, one by one. Si Killer melakukan serangan dan Hawkins juga melakukan serangannya. Swing. Hawkins menyerang dengan satu pedangnya, dan si Killer bernahan dengan dua pedangnya. Pedang Killer itu seperti sabit dengan mechanical machine, alias mengandung teknologi. Pedang beraduan, suara seperti sling dengan diiringi seperti percikan api, seperti kilatan listrik yang menyambar, berwarna kuning keemasan. Oke. Serangan pertama, Killer harus mundur dengan melompat seperti akrobat sejauh 30 meter. Dan Hawkins menggunakan jurusnya, pedang yang semurah, yang kodratnya pedang itu adalah besi, tapi dengan kekuatan buah iblis, pedang itu menjadi jerami. Jerami itu bisa ditekuk dan bisa diarahkan laksana seperti cambuk. Dan saat Killer sedang
pas tepat berhenti, dia pun melakukan pertamengan menggunakan pedangnya dan tring, seperti beradu. Dan tidak hanya itu, pedang pun itu menjadi fleksibel dan menusuk ke arah belakang dan surut terkena pada punggung sang killer itu. Menyakitkan sekali, guys. Dan pedang pun kembali ke wujud semula dan killer pun mengutahkan dengan kondisi yang harus bingung apa yang harus dia lakukan. Dan si Hawkis dengan sombongnya tegak berdiri di antara kobaran api. Wah, kenapa begitu saja kemampuanmu? Apakah kamu bisa mengalahkanku? Kalahkan saja. Kobaran api menambah pertarungan itu semakin estetik. Wah, yang benar saja. Wah, kenapa kau tertawa? Hawkis tertawa, terdengung dengan keheranan. Kupikir kau bukan orang yang suka tertawa. Wajah Hawkis dengan menatap killer dengan serius. Tapi killer membalasnya dengan tawanya lagi. Dan akhirnya Hawkis sadar sesuatu. Jangan-jangan kau memakan buah smell. Dan killer pun melakukan tertawanya lagi. Kembali ke flashback di mana waktu killer tertangkap oleh pasukan Kaido di sebuah penjara, dia dihampiri oleh Orochimaru. Orochi itu memberikan buah iblis. Makanlah bila kamu ingin membebaskan kaptenmu. Karena seperti gelapnya penjara dan si killer diberi harapan, identitas yang harusnya tertutup dibuka punlah topeng killer dan memakan buah iblis tersebut. Dan si Orochi pun berbalik dan tertawa. Wah,